Obrolan ngomongin birokrasi ala-lan. Kawanlan, di tengah banyaknya narasi tentang kemajuan, termasuk di dalamnya kemajuan teknologi dan juga artificial intelligence mungkin yang sering kita dengar belakangan ini, ada satu permasalahan klasik yang masih dihadapi oleh banyak negara, termasuk juga di sini Indonesia, yakni tentang kemiskinan. Dan hari ini 17 Oktober merupakan Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional. Dan di obrolan kali ini kita akan membahas bagaimana kebijakan atau policy ini bisa bekerja dalam konteks pengentasan kemiskinan ini. Dan bersama kita di sini sudah hadir dua orang narasumber. Yang pertama, saya mau menyapa dulu Kepala Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara LAN, Bapak Widi Novianto. Pak Widi, apa kabar Bapak? Baik, Mbak Niken. Luar biasa semangatnya. Dan juga kita ada tamu dari Semeru Research Institute. Beliau adalah peneliti utama Bapak Asep Suryahadi ya Pak ya? Betul. Ya. Bapak ini ngobrol tentang pengentasan kemiskinan nih Pak. Masih banyak negara yang bergelut dengan kemiskinan, termasuk Indonesia juga di sini di dalamnya ya. Dan kita juga masih dihantui satu permasalahan ketika yang dikatakan para kelas menengah ini bisa saja banyak atau ada kemungkinan untuk justru turun kelas akibat dari pelambatan global, perekonomian global dan juga inflasi yang lumayan tinggi gitu ya Pak ya. Dari Pak Widi dan juga Pak Asep nih Pak. Sebenarnya ketika orang itu dikategorikan atau disebut sebagai miskin itu seperti apa sih Pak? Ya, jadi sebetulnya kan memang ada yang disebut sebagai standar hidup ya. Nah, itu standar hidup itu merupakan batas, ambang batas yang dimana di atas standar hidup itu dianggap layak ya untuk hidup dan di bawah itu dikategorikan sebagai miskin. Nah, apa standar hidup ini? Ini ada beberapa pendekatan ya, yang umum digunakan ada dua, yaitu pendekatan pendapatan dan pendapatan konsumsi. Di Indonesia yang digunakan adalah pendapatan ambang batas konsumsi yang dikenal sebagai garis kemiskinan, diukur sebagai pengeluaran per kapita per bulan yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik. Jadi setiap keluarga yang rata-rata pengeluaran per kapitanya di bawah garis kemiskinan itu yang disebut miskin. Pak Widi ada yang Iya, mau ditambah? saya melengkapi saja nih. Kalau Pak Asep ini ahlinya, kalau saya pemain baru nih. Jadi kalau saya melihat kemiskinan itu dipandang dari sisi ekonomi, yang menunjukkan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Memenuhi kebutuhan dasar itu bisa makanan atau non-makanan seperti itu. Yang diukur dari sisi pengeluaran. Tadi melengkapi penyampaian dari Pak Asep, kita melihat bahwa BPS sudah menentukan parameter dari aspek makanan dan non-makanan, jadi ada garis kemiskinan yang sudah ditentukan. Dari sisi pengeluaran, kalau dari aspek makanan sudah ditentukan misalnya 2100 kakal gitu ya, kilokalori. Kemudian kebutuhan non-makanan juga sudah ditentukan, misalkan untuk sandang, papan, kemudian pendidikan, kemudian kesehatan, dan berbagai yang lainnya. Jadi kemiskinan itu ya dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non-makanan tadi. Jadi indikatornya sudah cukup jelas sebenarnya ya Pak ya? Sudah cukup jelas dan bisa terlihat bagaimana kita bisa mengkategorikan masyarakat dalam kategori miskin itu nanti dilihat dari pengeluaran per kapita per bulannya dan sudah ditentukan garis kemiskinannya yang tadi saya sampaikan baik dari sisi makanan maupun non-makanan tadi. Baik, Pak Asep, saya ke Pak Asep dulu nih Pak. Ini kan kalau Semeru ini kan terkenal nih Pak sebagai lembaga think tank yang cukup concern nih Pak dengan masalah kemiskinan. Sejauh ini Pak, penelitian apa sih Pak yang sudah dilakukan oleh Semeru terkait kemiskinan ini Pak?
Ya, memang betul. Jadi kami ini lembaga independen yang melakukan penelitian dan kajian terkait isu-isu sosial ekonomi dengan fokus pada isu kemiskinan dan ketimpangan. Ya, kami berdiri pada tahun 2001, jadi sekarang ini sudah sekitar 24 tahun ya. Selama itu sudah banyak penelitian yang kami lakukan terkait kemiskinan. Mungkin beberapa yang utama bisa saya sebutkan, misalnya kami ini yang pertama membangun apa yang disebut sebagai peta kemiskinan. Ini adalah gambaran tingkat kemiskinan wilayah dari pusat ya, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan sampai ke tingkat desa. Nah, itu kami lakukan pertama kali tahun 2003 ya, menggunakan data tahun 2000, dan telah diupdate beberapa kali tahun 2010 dan tahun 2015. Kemudian kami juga pernah terlibat ikut menyusun apa yang disebut sebagai MP3KI, Master Plan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. Lalu kami juga mungkin yang pertama melakukan penelitian tentang kemiskinan anak di Indonesia. Jadi udah cukup lengkap ya Pak ya, mulai dari permasalahannya sampai juga alternatif-alternatif yang bisa dilakukan seperti itu ya Pak ya. Ya betul, jadi kami fokus di nanti kebijakannya seperti apa begitu. Kalau dari LAN sendiri nih Pak Widi, Iya. melihat masalah-masalah ini Pak, apa yang Ini kita lakukan? Semeru ini menjadi partner yang sangat strategis buat LAN ini. Kalau kami karena didasarkan pada permasalahan pengentasan kemiskinan yang saat ini boleh dikatakan ada penurunan, tetapi jumlahnya tidak signifikan gitu. Anggarannya sudah cukup besar dialokasikan oleh pemerintah untuk mengurangi kemiskinan, tetapi angka pengurangan kemiskinan tidak terlihat signifikan terhadap perubahan yang ada. Dan kita masih dihadapkan juga pada permasalahan kualitas kebijakan. Menurut saya ini sangat erat sekali bahwa bagaimana kita mengurangi angka kemiskinan, tapi di sisi lain kita masih dihadapkan pada permasalahan kualitas kebijakan. Karena kualitas kebijakan itu sangat berpengaruh sekali terhadap keberhasilan pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia. Atas dasar itu, kami di Lembaga Administrasi Negara menginisiasi yang kita sebut dengan Laboratorium Kebijakan. Laboratorium kebijakan ini inisiasi kolaborasi antara analis kebijakan, kemudian juga profesional lainnya di bidang kebijakan publik untuk saling berbagi pengetahuan, berbagi sumber daya dalam rangka memberikan support bagi decision maker, pembuat kebijakan untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berkualitas dan kebijakan yang berdampak seperti itu. Tahun 2022 kami melakukan kegiatan laboratorium kebijakan dengan Kementerian Kelautan Perikanan, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kota Tasikmalaya. Dengan beberapa institusi tadi kami bersama-sama menghasilkan sebuah output, rekomendasi kebijakan, analisis kebijakan yang diharapkan dapat memberikan support bagi formulasi kebijakan, menguatkan implementasi kebijakan, ataupun mengevaluasi kebijakan yang ada. Jadi ada produk-produk kebijakan yang dihasilkan dari kegiatan laboratorium kebijakan pada tahun 2022 tadi. Tahun 2023 kami mencoba memodifikasi dengan laboratorium RB tematik. Kami bermaksud untuk bisa memberikan support juga bagi implementasi RB tematik yang saat itu digagas oleh pemerintah. Sehingga berfokus pada tema-tema yang sudah ditentukan, pengentasan kemiskinan, kemudian digitalisasi administrasi pemerintahan, investasi, dan juga prioritas yang saat itu ditentukan oleh pemerintah. Jadi kami di tahun 2023 bersama-sama dengan Kabupaten Magetan dan Provinsi Bengkulu, kami menggagas, membangun kolaborasi dengan mereka. Ayo sama-sama kita menyelesaikan permasalahan di dua lokus yang kami tentukan sebagai mitra di tahun 2023. Tentu dengan pertimbangan bahwa Provinsi Bengkulu masih dihadapkan pada angka kemiskinan tertinggi nomor 2 di Provinsi Sumatera, dan di Kabupaten Magetan juga mengalami permasalahan kemiskinan walaupun terlihat tidak separah di kabupaten provinsi lain, tetapi menurut saya ini menjadi salah satu lokus yang memiliki prospek untuk perbaikan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Magetan yang tadi kami tentukan. Dan di tahun 2024 kami melakukan kegiatan laboratorium RB juga, tapi lebih berfokus kepada
digitalisasi administrasi pemerintahan dalam pengentasan stunting. Jadi kami bermaksud selain memberikan support dalam pelaksanaan RB tematik, kami memberikan support juga bagi upaya pengentasan kemiskinan yang ada dan juga pengembangan digitalisasi administrasi pemerintahan. Dan insya Allah nanti kami tetap membangun kontinuitas agar kegiatan laboratorium RB bisa terlaksana di waktu-waktu berikutnya. Ini cukup menarik nih Pak. Ini kita berarti benar-benar melakukan supporting, jadi di mana RB ini tidak hanya sekedar yang dulunya mungkin lebih banyak jatuhnya ke kertas dan sebagainya ya Pak ya. Sekarang memang dituntut untuk benar-benar ada dampak nyatanya dari pelaksanaan reformasi birokrasi ini ya Pak ya. Iya. Nah, tadi Bapak menyampaikan kalau tidak salah dari laboratorium kebijakan kemudian bertransformasi menjadi laboratorium RB tematik nih Pak ya. Iya. Dari sepanjang perjalanan itu Pak yang sudah dilakukan oleh LAN, ada temuan-temuan menarik apa Pak yang terkait dengan kemiskinan? Temuannya luar biasa kalau kemudian kita coba telisik dari apa yang sudah kami lakukan pada saat kegiatan laboratorium RB tematik. Jadi kami menggagas sebuah mekanisme, harapannya bisa menjadi mekanisme yang nanti bisa dilakukan oleh pemerintah daerah lain. Jadi kami mengawali kalau membangun kolaborasi itu perlu ada bangun komitmen. Bangun komitmen itu kami bersama-sama dengan kepala daerah. Kita sampaikan kepada mereka, kita sampaikan kepada pimpinan yang ada di pemerintah daerah bahwa pengentasan kemiskinan itu bukan tanggung jawab salah satu dinas saja atau PD saja yang ada di pemerintah daerah. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah saja, tapi juga ada tanggung jawab dari unsur-unsur di luar pemerintah daerah. Misalkan dari perguruan tinggi, NGO, bahkan kami yang di lembaga administrasi negara juga punya tanggung jawab untuk bersama-sama dengan mereka bagaimana merancang kegiatan-kegiatan, bagaimana merancang rencana aksi yang bisa digunakan sebagai dasar mereka di dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Itu bangun komitmen di awal itu. Kami meminta kepada gubernur atau kepada kepala daerah, bupati, wali kota, ayo Pak kita undang serta semua kepala OBD, kita sama-sama merumuskan kira-kira apa yang kita bisa lakukan untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di lokus yang menjadi mitra kami. Setelah itu kami lakukan internal assessment bersama-sama dengan mereka juga. Kami berharap ada kolaborasi yang intens dengan mereka. Dengan kegiatan internal assessment itu kita memetakan, kita mengenali masalah kemiskinan yang ada di Bengkulu itu karena apa sih? Pengenangan kemiskinan yang ada di Magetan kenapa kurang optimal itu karena apa? Seperti itu. Dan juga provinsi, kabupaten lain yang insya Allah nanti akan menjadi mitra kita. Jadi di internal assessment itu kita nanti menemukan beberapa permasalahan-permasalahan yang saat ini dihadapi oleh pemerintah daerah. Permasalahan terkait dengan manajemen data ini luar biasa. Ini ternyata masalah pokok itu yang antara lain adalah manajemen data. Data kemiskinan yang ada di masing-masing OBD itu bisa berbeda. Nah, data nih Pak ya. Itu sangat krusial sekali nih seperti di dalam kebijakan ini Pak. Benar, evidence-based policy nggak berjalan di situ. Data tidak dijadikan sebagai acuan dalam membuat kebijakan, regulasi, ataupun program kegiatan. Kami kemudian melihat gitu ya, kalau dilihat dipetakan dari rencana pembangunan yang dibuat oleh pemerintah daerah, yang kemudian kita lihat kembali program kegiatan apa sih yang ada di mereka. Yang saya sampaikan tadi, Provinsi Bengkulu misalnya, 120 miliar yang mereka alokasikan, yang kemudian terbagi ke program kegiatan dan dilakukan oleh sekian OPD yang ada di pemerintah daerah. Yang kemudian kita lihat, ini apa sih yang kemudian menyasar apa dari program kegiatan tadi. Padahal pada saat internal assessment itu terpetakan, oh kita ada masalah data, kita ada masalah terkait dengan sinkronisasi program kegiatan, oh kita ada masalah penciptaan lapangan kerja, kita ada masalah terkait dengan mental model dari masyarakat yang masih senang kalau dikatakan miskin karena masih bisa mendapatkan bantuan seperti itu. Dan ini yang kemudian kita coba petakan, kita coba bikin quick win lah. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan yang prioritas oleh pemerintah Provinsi Bengkulu misalkan, yang kemudian kita petakan dan kemudian disusun rencana aksi apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Dan disinilah kita membantu mereka melakukan restrukturisasi dari program kegiatan mereka. Ayo kita sama-sama rancang kembali program kegiatan yang menyasar pada pengurangan angka kemiskinan. Jangan berpikir selo-selo dari masing-masing OBD yang ada, tetapi ayo kita sama-sama mengentaskan kemiskinan yang ada di lokus. Demikian juga yang saya lakukan di Kabupaten Magetan.
Kemudian di internal assessment tadi kita akan mencoba untuk merancang kira-kira konstruksi orkestrasi seperti apa yang perlu dibangun gitu. Supaya tidak centang-perentang masing-masing melakukan sendiri-sendiri. Tadi program kegiatannya juga tidak ada irisan yang tepat gitu ya, karena saling berbenturan antara satu dengan lainnya. Di sisi lain ternyata orkestrasi juga tidak berjalan dengan maksimal seperti itu. Ini yang kita lakukan pada saat internal assessment. Kemudian kita buat jajak target. Target apa sih yang kita harus wujudkan nanti? Capaian-capaian seperti apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah daerah? Sehingga mereka termotivasi, oh ini ada target yang harus diwujudkan. Kemudian aktualisasi metode. Aktualisasi metode ini bagaimana kita melakukan langkah-langkah yang strategis untuk melaksanakan atau menyelesaikan masalah-masalah yang sudah kita petakan tadi di internal assessment. Kita libatkan dari NGO, kita libatkan perguruan tinggi untuk bersama-sama. Ini masalah bersama yang kita harus selesaikan bersama. Semua harus memberikan kontribusi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian keberlanjutan aksi ya tentu merancang beberapa kegiatan-kegiatan yang mereka akan lakukan di dalam mengentaskan kemiskinan. Dan serangkaian kegiatan itu yang kami lakukan di dalam laboratorium RB tematik yang saat ini kami lakukan. Dan ya alhamdulillah dari Setwapres, kemudian Kemenpan RB juga memberikan apresiasi karena walaupun ini tidak secara langsung kami berkontribusi untuk mengentaskan kemiskinan, tetapi paling tidak ada hal yang bisa dilakukan oleh LAN untuk memberikan upaya-upaya mengentaskan kemiskinan yang ada saat ini. Mungkin itu Mbak Niken. Jadi menarik nih Pak, yang disampaikan oleh Pak Widi nih Pak. Jadi ada permasalahan yang ternyata cukup kompleks dalam konteks kemiskinan ini Pak. Kalau dari Semeru sendiri Pak, ngelihat apa temuan-temuan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Widi ini seperti apa Pak tanggapannya? Iya, jadi yang disampaikan Pak Widi itu kan lebih melihat ke persoalan institusionalnya Ke ya, konteks kebijakannya Pak ya. konteks kebijakannya betul. Nah, penelitian kami mungkin lebih ke luas cakupannya ya, mulai dari kebijakan ekonomi makro sampai ke implementasi di lapangan begitu ya. Mungkin secara makro kita bisa mengambil pelajaran dari perjalanan pengentasan kemiskinan di Indonesia selama beberapa puluh tahun terakhir. Kalau kita lihat dulu sebenarnya penanggulangan kemiskinan di Indonesia itu cukup cepat ya, khususnya sebelum periode krisis moneter tahun 97-98. Nah setelah itu agak sedikit melambat, tapi masih cukup signifikan mungkin dari sekitar tahun awal 2000 sampai 2011-2012 itu. Nah dari tahun 2012 ke sini itu kemudian menjadi sangat lambat gitu ya. Nah kalau kita lihat di belakangnya ini apa ya? Ternyata periode-periode itu beririsan dengan periode di mana kita dulu sebelum periode krisis moneter itu pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, sekitar 7-8% ya per tahun. Kemudian periode awal 2000 sampai 2011-2012 itu pertumbuhan ekonomi sekitar 6% per tahun. Nah dari 2012 ke sini itu pertumbuhan ekonomi kan rata-rata sekitar 5% per tahun. Jadi dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa sebetulnya laju penurunan kemiskinan itu berkorelasi atau dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi ya. Nah ini saya kira catatan penting. Mengapa demikian? Karena dengan pertumbuhan ekonomi itu channelnya adalah bisa tercipta lebih banyak kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha sehingga orang miskin bisa kemudian ikut memanfaatkan kesempatan yang tercipta itu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, dalam perjalanan panjang sejarah kemiskinan di Indonesia itu ada beberapa periode di mana kemiskinan itu meningkat di Indonesia ya. Pertama tahun 98, 99 begitu, itu adalah periode di mana terjadinya krisis moneter. Kemudian pada tahun 2006 kemiskinan juga meningkat. Kalau kita lihat pada saat itu terjadi peningkatan harga minyak internasional cukup tinggi yang memaksa pemerintah untuk menaikkan harga BBM ya, cukup sangat tinggi waktu itu. Kemiskinan kemudian meningkat. Dan terakhir tahun 2020-2021 kemiskinan juga meningkat. Kita tahu itu terjadi karena adanya krisis kesehatan COVID-19 ya. Jadi yang kedua bahwa krisis itu akan meningkatkan kemiskinan dalam arti akan
memukul penghidupan penduduk miskin. Sehingga implikasinya bahwa stabilitas perekonomian itu sangat penting untuk menjaga penghidupan penduduk miskin. Kemudian yang ketiga, kami ada satu kajian pada saat periode COVID itu, kita tahu bahwa kemiskinan itu meningkat sekitar 1% ya pada waktu itu. Nah, pada yang sama sebetulnya pemerintah itu menggelontorkan besar sekali ya program perlindungan sosial untuk menjaga ya masyarakat dari dampak Biar tidak terlalu COVID-19 itu terpukul ya. gitu ya, Pak, ya? Ya betul. Nah, dari hitung-hitungan kami ternyata kalau tidak ada program perlindungan sosial atau program perlindungan sosial pada waktu itu tidak ditingkatkan secara masif, kemungkinan tingkat kemiskinan itu akan meningkat 4 kali daripada Lebih yang banyak dari yang terjadi. sekarang. Ya, betul. Jadi sekitar 75%-nya bisa diredam dengan program perlindungan sosial. Jadi yang ketiga, program perlindungan sosial itu penting sebagai perlindungan bagi masyarakat miskin gitu ya. Kemudian mungkin yang terakhir poin dari saya bahwa dalam jangka panjang untuk orang bisa keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan gitu ya, itu diperlukan peningkatan dalam sumber daya manusia mereka ya. Jadi sumber daya manusia penduduk miskin itu perlu ditingkatkan. Kita bisa lihat orang yang makin tinggi tingkat pendidikan, maka akan semakin kecil kemungkinan orang itu menjadi miskin. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa pembangunan SDM itu sangat juga berpengaruh terhadap kondisi kemiskinan, walaupun mungkin sifatnya lebih jangka panjang gitu ya. Nah, saya kira itu temuan-temuan utama yang bisa kita rangkum dari beberapa studi yang sudah kami lakukan. Kalau dilihat dari dua aspek tadi ya, dari sisi kebijakan dan juga dari 4 hal tadi, mulai pertumbuhan ekonomi, terjadinya krisis, perlindungan sosial itu penting, dan juga sumber daya manusia. Kira-kira apa nih Pak yang bisa kita kolaborasikan nih supaya kebijakan yang kita lakukan atau yang dilakukan oleh pemerintah itu, yang diputuskan oleh pemerintah itu bisa memberikan stimulus yang baik terhadap pengentasan kemiskinan? Mau siapa dulu nih? Ya, kalau saya melihat gini Mbak Niken, ini supaya kita bisa menghubungkan ya apa Iya, yang kita betul. lakukan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Semeru. Kita mengawali dengan bagaimana kita memperbaiki managing policy kita, manajemen kebijakan yang ada di kita. Ini kan semua berawal di situ kalau menurut saya sih. Di dalam managing policy itu atau di mana kita akan menata kebijakan yang ada saat ini. Managing policy itu ya kita perbaiki di proses kebijakan yang ada saat ini. Proses kebijakan diawali dengan agenda setting yang tepat seperti itu. Teman-teman Semeru bisa memberikan support tuh. Temuan-temuan dari Semeru itu bisa dijadikan sebagai bahan yang luar biasa di dalam proses agenda setting. Mengenali masalah kita menjadi lebih mendalam. Kemudian kita bisa ajak serta ya Pak ya pada saat agenda setting itu beberapa institusi yang memang memiliki keterkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan dirumuskan kira-kira formulasi kebijakan apa yang tepat seperti itu. Kalau saya melihat barangkali serangkaian program kegiatan kebijakan yang dalam tanda kutip belum maksimal itu ya karena agenda settingnya kurang tepat seperti itu. Managing policy dalam proses awalnya saja kurang tepat. Kita menyelesaikan masalah yang salah seperti itu. Bukan menyelesaikan masalah yang benar gitu. Itu berangkat dari data yang kurang tepat juga nggak sih Pak? Bisa jadi karena data yang kurang tepat dan tidak didasarkan kepada analisis kebijakan atau didasarkan pada studi kebijakan atau penelitian yang bisa memberikan support. Sehingga kita mengenali masalah yang parsial, kita nggak tahu masalah ini benar atau salah, ada kebijakan seperti itu. Nah, ini yang kemudian kita coba formulasikan kebijakan tadi dengan melibatkan berbagai stakeholders tadi. Merumuskan kebijakan untuk masyarakat miskin itu, masyarakat miskinnya nggak pernah ikut terlibat, itu kan juga bermasalah buat kita. Coba ajak mereka, stakeholders yang memiliki keterkaitan, memiliki concern, dan mereka merasakan sebagai masyarakat miskin. Ayo sama-sama pada saat memformulasikan kebijakan itu, kita coba ajak mereka seperti apa gitu. Jangan mereka menjadi target saja dan mereka hanya sebagai objek yang kemudian melaksanakan segala sesuatu yang sudah dibuat, yang sudah disiapkan, tetapi ternyata masing-masing kebijakan seringkali duplikasi dan overlapping antara satu dengan lainnya.
Dan pada saat implementasi kebijakan juga seperti itu gitu. Kita benahi bagaimana manajemen kita pada saat mengimplementasikan kebijakan, komunikasi, kemudian bagaimana monitoring evaluasi dari implementasi kebijakan. Dan yang sering kita lupa adalah mengevaluasi kebijakannya. Kita kadang agak risih ya mengevaluasi kebijakan, padahal itu sangat penting sekali. Ini udah tepat belum sih kebijakan yang kita buat? Efektivitas, efisiensi dari kebijakannya seperti apa? Dampak kebijakannya seperti apa? Yang kemudian kita lupa bahwa harusnya kita selalu mengevaluasi untuk mengukur kinerja kebijakan yang ada. Ini yang menurut saya sih menjadi sesuatu yang sangat strategis, bisa membangun kolaborasi karena LAN diberikan amanah juga untuk bisa memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas kebijakan. Kita sebagai pembina jabatan fungsional analis kebijakan, kita melakukan pengukuran indeks kualitas kebijakan. Bukan hanya di tataran hilirnya saja, tapi di tataran hulunya kita harus melakukan apa ini bersama-sama dengan berbagai pihak untuk memperbaiki kualitas kebijakan, terutama untuk pengentasan kemiskinan. Semeru ini luar biasa menjadi partner kita. Pada saat kita melakukan kegiatan, agenda setting, ayo sama-sama memformulasikan bagaimana menguatkan dalam implementasi, dan juga mengevaluasi dari kebijakan yang ada. Ini manajemen kebijakan ini menjadi faktor kunci untuk menyelesaikan beberapa permasalahan pengentasan kemiskinan yang ada. Mungkin terwadai di situ sih bagi saya. Sebelum saya ke Pak Asep nih, saya ada satu pertanyaan buat Pak Widi. Tadi Pak Widi bilang beberapa dari kita masih risih nih untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah diambil. Tapi di satu sisi yang lain nih Pak, ada kritik juga nih Pak terhadap kebijakan yang kadang-kadang baru beberapa saat diterapkan, ternyata sudah ditarik lagi. Itu termasuk bagian evaluasi atau ada di sisi mananya nih Pak yang ada kesalahan? Ya banyak ya, kalau seperti yang disampaikan oleh Mbak Niken itu, kalau kita petakan, kita hitung mungkin tidak 1-2 tapi cukup banyak. Cukup banyak. 3.000 perda saja dihapus oleh Pak Jokowi di awal kepemimpinan beliau seperti itu. Itu kan menandakan tidak ada sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pusat dan kebijakan yang dibuat tidak memberikan kontribusi bagi upaya penciptaan investasi di Indonesia saat itu. Dan kita lihat juga kebijakan-kebijakan yang berumur 1 bulan, 2 minggu, dan seterusnya itu juga sangat banyak seperti itu. Belum lagi kebijakan-kebijakan yang tidak fokus untuk memberikan pelayanan publik. Fokus itu kan berupaya untuk melampaui ya, apa sih yang menjadi harapan publik seperti itu. Dan kebijakan-kebijakan itu akhirnya ya tidak menyelesaikan masalah, tapi membuat masalah baru seperti Nah, itu. itu dia. Dan ini yang kemudian menarik pada saat kita melihat bagaimana potret kualitas kebijakan yang ada di Indonesia. Dari pengukuran indeks kualitas kebijakan itu kita masih dihadapkan pada permasalahan. Di level kementerian, provinsi masih cukup bagus seperti itu. Tetapi di pemerintah, kabupaten, kota banyak PR yang harus dibenahi. Bagaimana proses kebijakan yang ada di pemerintah daerah. Yang kemudian apalagi melihat dampak ya, prosesnya saja kita bermasalah gitu. Apalagi kita akan mengukur dampak dari kebijakan yang ada. Dan dampak kebijakan itu yang kemudian harusnya kita lakukan, Mbak Niken. Kita bisa mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang sudah kita implementasikan, kita lakukan appraisal terhadap kebijakan yang ada, mengukur kinerja kebijakannya seperti apa. Dan kalau kita berbesar hati, kita coba refleksi ya, barangkali banyak kebijakan-kebijakan pengentasan kemiskinan yang saat ini belum maksimal seperti itu. Ya saya ilustrasikan seperti yang tadi disampaikan di awal, misalkan di salah satu provinsi yang saya sebut tadi, 120 miliar yang dikeluarkan, pengurangan angka kemiskinan 0, sekian dalam setiap tahunnya. Dengan data yang ada, proyeksi saya dia bisa mengurangi kemiskinan 0% itu butuh 159 tahun gitu. Dengan anggaran 19,19 triliun. Luar biasa. Berarti kan kita melihat kebijakan itu bukan lalu kebijakan itu selalu regulasi ya, program kegiatan itu juga bagian dari kebijakan. Berarti ada kebijakan yang kurang tepat. Ya sudah seharusnya lah kita mengevaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang kita buat. Bahkan katanya kalau pemerintah diam pun itu sebenarnya sudah suatu kebijakan juga, Pak. Ya di konsepnya seperti itu. Pak Asep, ini kita melihat tadi yang disampaikan dari Pak Widi, ada celah-celah di kebijakan yang masih ada di kita gitu, Pak. Apa Pak kira-kira yang bisa kita perbaiki bersama-sama Pak untuk pengentasan kemiskinan? Iya, tadi kan dari yang saya sampaikan bahwa sebetulnya kemiskinan itu dipengaruhi bukan hanya semata-mata oleh kebijakan penanggulangan kemiskinan, tapi juga kebijakan ekonomi makro, kebijakan ekonomi mikro,
kebijakan sosial dalam bentuk perlindungan sosial, juga kebijakan pembangunan sumber daya manusia berupa kebijakan pendidikan, kebijakan kesehatan gitu. Jadi sebetulnya yang mempengaruhi kemiskinan itu luas sekali spektrum kebijakannya itu. Di situ artinya kita memerlukan adanya semacam pengaruh utamaan dari seluruh stakeholder terhadap persoalan kemiskinan itu gitu. Jadi pada saat pembuat kebijakan itu membuat suatu kebijakan, itu sudah harus terpikirkan ini dampaknya untuk kemiskinan seperti apa gitu ya. Kami punya satu pengalaman yang menarik ya. Dulu kami ada penelitian tentang kemiskinan perkotaan. Kami mengambil lokus di 2 kota gitu ya. Dari berbagai OPD yang kami datangi, wawancarai, itu salah satunya OPD yang bertanggung jawab untuk menyusun perencanaan kota begitu ya. Pada waktu kami datang mereka heran, kami ini membuat perencanaan kota, apa hubungannya dengan penanggulangan kemiskinan gitu. Jadi mereka berpikir mereka ini menentukan di sini lokasi pasar, di sini lokasi sekolah, di sini lokasi perumahan, di sini lokasi pabrik dan segala macam begitu, tanpa memikirkan orangnya ada di mana gitu. Bagaimana orang miskin bisa mengakses semua itu tidak ada di dalam pemikiran mereka gitu. Masih parsial sendiri-sendiri gitu ya? Iya betul Pak. Jadi mereka tidak melihat bahwa apa yang mereka kerjakan itu berdampak terhadap kehidupan orang miskin. Padahal justru itu sangat besar sekali. Kalau orang miskin tinggal di pinggiran, mereka harus bekerja di tempat yang jauh, itu kan sudah biaya transportasi sendiri gitu kan. Kalau mereka untuk mengakses kesehatan harus pergi ke tempat yang jauh, akses sekolah ke tempat yang jauh, itu juga akan menambah biaya hidup mereka begitu. Nah, itu hanya sebagai contoh kecil gitu ya, bahwa semua pengambil kebijakan itu sebetulnya harus sudah memikirkan dampak dari kebijakan yang dibuat itu terhadap orang miskin dan penghidupan mereka. Artinya kebijakan ini sebenarnya multiplier juga kan ya Pak? Iya. Bagaimana di semua aspek, bukan hanya misalnya perencanaannya saja, pengentasan kemiskinannya saja, tapi memang harusnya berpikirnya untuk lebih ke Holistik. goalnya jangka panjang dan lebih holistik. Ini perbincangan kita cukup menarik kawan Lam, tapi kita dibatasi oleh waktu dan saya punya satu pertanyaan dan pernyataan terakhir antara LAN dan Semeru nih Pak. Jadi kan tadi masih ada gap-gap dot yang terpisah-pisah nih Pak. Kira-kira gimana Pak next-nya Pak? Akankah LAN dan juga Semeru istilahnya atau mungkin dengan lembaga-lembaga yang lainnya siap nih Pak untuk berkolaborasi bagaimana mengisi apa atau menghubungkan titik-titik yang terputus dan belum tersambung tadi nih? Pak Asep dulu lah. Ya, visi kami itu kan memang untuk mencapai pengurangan kemiskinan ya. Dan salah satu misi kami adalah mempengaruhi kebijakan. Jadi sebetulnya kami senang sekali kalau ada pihak yang dari aspek pembuat kebijakan yang ingin bekerja sama dengan kami, karena itu akan sangat sesuai dengan misi kami. Jadi tentu kami dengan tangan yang sangat terbuka untuk menyambut ajakan kerjasama dari teman-teman di LAN ini. Gitu, Dari LAN gimana Pak Windy? Iya. Ya, syukur alhamdulillah nih kalau Pak Asep sudah membuka tangan, membuka kesempatan untuk bekerja sama dengan LAN. Ini partner yang luar biasa buat lembaga administrasi negara. Dari sisi kepakaran, dari sisi keilmuan, Pak Asep dan teman-teman dari Semeru sudah sangat mumpuni kalau bicara kemiskinan seperti itu. Atau bicara aspek lain ya Pak ya. Kalau tadi diskusi awal kita sampaikan tidak hanya kemiskinan saja yang menjadi concern Semeru. Tapi menurut saya ini menjadi bagian penting dalam rangka memberikan sama-sama ya Pak, memberikan kontribusi untuk perbaikan kualitas kebijakan yang ada di Indonesia. Dan bersama-sama juga kita mengajak beberapa pihak di luar sana, baik kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah, perguruan tinggi, NGO, bersama-sama bahwa mengurangi atau menangani permasalahan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama. Kita harus berkolaborasi, kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik, argumentasi, pendapat, analisis yang sangat bagus dalam rangka berikan kontribusi bagi perbaikan kualitas kebijakan di Indonesia. Dan alhamdulillah kalau sekiranya Semeru juga memberikan kesempatan kepada lembaga administrasi negara untuk bersama-sama dan memberikan sesuatu yang luar biasa buat negeri ini.
Mungkin itu, Pak. Terima kasih Pak Widi, terima kasih Pak Asep sudah meluangkan waktu untuk hadir di obrolan kita kali ini. Dan kawanan, saya tahu obrolan kita kali ini bukan obrolan yang mudah, memang obrolan yang cukup pelik, tapi tentunya kita tidak boleh antipati terhadap hal-hal yang memang harus kita pikirkan bersama. Apalagi tadi disampaikan oleh Pak Widi dan juga Pak Asep. Ini banyak aspek yang mempengaruhinya. Jadi mungkin membutuhkan banyak kolaborasi dari berbagai pihak, tidak hanya pemerintahan ya Pak Widi dan Pak Ya, Asep. Betul. Nah, dan kalau kita sebagai ASN dan juga sebagai anggota dari warga negara Indonesia antipati atau tidak mau membicarakan hal-hal yang seperti ini, lalu siapa lagi yang harus memikirkan permasalahan bangsa kalau bukan kita? Sampai ketemu di obrolan selanjutnya.